Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di acara Pusrotoni Channel. Lagi mau wawancara sama Mas Irhas. Mas Irhas, asalnya dari Cilegon. Mohon maaf ya, ini pakai masker karena nggak dibolehin sama yang punya toko. Nggak boleh dibuka. Masih pandemi. Lagi horor lagi corona di sini. Kecuali Makanya, pas minum ya. minum boleh dibuka, kalau nggak dibuka nggak bisa masuk. Nah, kali ini saya mau bertanya nih. Nah, keberadaan Mas Irhas ini kan di sini sebagai posisinya mahasiswa ya, Mas ya. Mahasiswa posisinya pakainya itu bisa apa, Mas? Di sini. Kalau mahasiswa itu D2. Mahasiswa itu pakainya D2 ya. D2. Nah, kalau saya sendiri itu pekerja pakainya visa E9. Nah, untuk pekerja Kan ada E9, E7 ya. Iya. Bedanya perbedaan E9 sama E7 tuh, kalau E7 itu bisa kurang lebih kalau nggak salah itu bisa 15 tahun, Mas. oh, durasinya lama ya? Durasinya lebih lama, dan untuk menggapai itu tuh perjuangannya banyak. Harus melewati tes EPS TOEIC level 1, 2 sampai 3. Waduh. Harus diambil poinnya berdasarkan punya gaji berapa. Pokoknya rumit lah begitu. Oh, lebih repot ya Iya. ininya persyaratannya. Tadi pas saya makan itu ditawarin sama isanim saya, mau diurus gratis, tinggal terima bersih. Iya, serius itu. Ambil, Mas. Sayanya mikir-mikir, Mas. Iya, 15 tahun. Kalau begitu nggak pulang nanti. keluar Gratis, gaji mau dinaikin, diurus gratis, tinggal terima bersih, ganti visa E7. Jadi Tapi Mas, kalau E7 itu seingat saya sama kayak D2. Jadi bisa ngajak anak istri. bisa. Emang bisa, jadi bener. F3 gitu. Enak. Sebenarnya begitu. Kompromi Saya mikir-mikir dulu. Kompromin dulu. Nah, kembali ke pembicaraan awal. Ini prosesnya gimana, Mas, dulu? Dapat infonya dari mana gitu loh? Oh, sebenarnya tuh yang di kampus saya kan KNUT tuh, Korea National University of Transportation. Ya. Itu dulu orang Indonesianya cuma satu. Cuma satu? Cuma satu di lab saya. Lab saya cuma satu, lab lain ada dua deh jadinya. Dua tuh orang Indonesianya yang pertama kali masuk. Nah, terus dari sana mulai nyebar-nyebar info kan, karena di Korea ini kan sistem beasiswanya itu banyak yang dari profesor. Jadi profesornya itu nyari murid buat melakukan penelitian. Nah, biasanya tuh dari kenalan-kenalan itu, misalnya profesor ini kenal sama orang Indonesia nih. Nah, nanti minta sebarin dong ke ini mahasiswa-mahasiswa di Indonesia gitu. Ada yang mau join nggak ke lab kayak gitu. Nah, dari senior saya itu Mbak Inin tuh, dari Mbak Inin itu senior, Mas. dari Mbak Inin itu dia nyebar nih, terus dapat satu senior saya, kakak kelas saya. Nah, dari kakak kelas saya itu nyebar lagi karena profesornya minta murid lagi. Nah, akhirnya saya daftarlah kayak gitu. Daftar, kirim CV, terus kirimlah transkrip, ijazah segala macam. Terus diwawancara tuh sama ini senior saya. Wawancaranya lewat apa itu, Mas? Lewat WhatsApp waktu lewat itu, ditelepon lewat WhatsApp. Nah, ditanyakan tentang teori-teori gitulah, teori-teori tentang kimia atau tentang berhubungan dengan lab lah. Terus juga tentang apa ya, kondisi saya, maksudnya secara mental kuat apa enggak kerja di Korea, karena dikasih tahu ini profesor nih karakternya begini, nanti kerjanya tuh dari jam sekian sampai jam sekian, terus pressure-nya tinggi, kamu siap enggak kayak gitu. Berarti ditanyain kesiapannya dulu. Kesiapan enggak, dari kitanya. dikasih tahu jam kerjanya ini kerjanya ini. Siap apa enggak? Kalau enggak siap mending enggak usah gitu ya. Bener. Daripada nyampe sini nanti pengen pulang. Bener. Karena kan banyak kejadian, Mas. Nggak kuat pulang. Jadi Mbak Inin itu pertama nih, orang Indonesia pertama di kampus saya. Nah, masuk lagi ada teman seangkatannya dia, kan, dari ITB itu masuk si A. Nggak kuat, cuma 8 bulan doang. Ambil S2-nya cuma 8 bulan doang. Pulang gitu kan. Outnya udah nyerah gitu. Nyerah. Terus ada satu lagi orang Jawa Timur datang lagi nggak kuat, cuma 6 bulan. Si B. Laki-laki apa perempuan? Perempuan juga. Nah, terus masuk lagi senior saya itu. Nah, senior saya nggak kuat, jadi cuma 6 bulan doang. Keluar berarti juga. ada 3 orang yang nggak kuat mental. Iya. Ini kalau kalau A, B, C, ini mental semua nih. Nah, jadi kalau saya sama teman saya kan, saya masuk berdua tuh. Saya sama teman saya salah satu ada yang keluar nggak kuat, mungkin nggak nerima lagi orang Indonesia. Gitu. Karena udah 3 orang Indonesia udah nggak kuat kan. Udah out, mungkin nggak dipercaya lagi gitu, Mas ya. Nah, alhamdulillahnya sih memang walaupun ini ya
keras segala macam, berat ininya, kerjanya panjang, belum lagi Sabtu Minggu bisa masuk karena nyari data kan, eksperimen di lab. Alhamdulillah bisa kuat sih sampai sekarang. S2 udah selesai, sekarang lagi S3 gitu. Nah, ini teman-teman masih muda, umurnya berapa Mas sekarang Mas? 27. Baru 27 udah S3. Saya juga S3 loh, 30 tahun. SD, SMP, SMA. 30 tahun. Sama S3 saya di sini. Ya, jadi habis sama wawancara sama senior nih. Nah, direkomendasiin nih sama senior. Oh, ini bisa jadi kandidat nih. Baru wawancara sama profesor. Oh, begitu. Diseleksi sama senior dulu. Iya, seleksi sama senior, habis itu seleksi sama profesornya. Nah, itu pakai bahasa apa Mas seleksinya? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Korea sampai sekarang sih. Nggak bisa. Ini nggak bisa bahasa Korea, cuman Masnya ini udah S3 loh, baru umurnya 27. Ngeri banget, serius. Ya rezeki sih sebenarnya. Saya nggak pernah ngebayangin mau lanjut kuliah sebenarnya. Karena waktu itu kan saya udah kerja tuh dari lulus S1 udah kerja 2 tahun, ya kan. Sebenarnya kalau udah nyaman sih sebenarnya, cuma ada inilah something problem keluar, akhirnya nyari kerja lagi. Nah, orang tua nyaranin, udahlah kamu ini cari S2 juga gitu kan, ngelanjutin juga. Oh ya udah, namanya ini kan petuah orang tua, ikutin aja. Jadi saya ngelamar kerja lagi, lamar beasiswa lagi. Nah, kayak gitu. Jadi sambilan. Nah, kerja dapat duluan, habis itu baru kerja 3 bulan nih. Dapat panggilan beasiswa nih. Salah satunya di Korea ini. Karena saya dapat di Arab itu ada 3 universitas dapat dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi itu beasiswa full. Terus dari Italia saya dapat gitu. Nah, terus dari Korea ini dapat. Nah, cuma yang Korea ini memang duluan. Ininya, lebih dulu. Jadi ke yang info-info yang lain tuh ada yang selang cuma 3 minggu, ada yang selang sebulan. Cuma saya udah netepin, ya udah yang duluan aja lah saya ambil. Makanya saya ambil ke sini gitu. Sebelum saya bertanya udah dijawab duluan kenapa pilih Korea. Itu berarti otomatis. Berarti otomatis nggak usah nanya. Kayak gitu. Nah, minum dulu Mas. Nah, ini teman-teman kenapa dia milih Korea ya gara-gara itu. Karena lebih duluan dapatnya dari Korea Selatan. Bahkan saya nggak kebayang sama sekali Korea Selatan. Waktu itu malah saya suka ngejek adik saya kan suka drama terus K-pop Korea gitu. Ngapain gitu? Apa sih Korea nih? Cengeng bla bla gitu kan. Terus ini ketempuhan kena malah saya yang ke Korea. Karena memang ada ini aja, setiap ada peluang beasiswa saya masukin. Termasuk yang dari senior saya itu kan. Dia tuh jarkom di WhatsApp ke grup futsal. Wah. Di grup futsal, ada yang mau nggak di sini nih, di lab ini, gini. Udah saya coba dong, saya kontak, saya coba. Oh iya, coba aja. Terus udah seleksi dapat. Berapa kali seleksi itu Mas? Cuma 2 kali. 2 kali. Dari senior sama profesor? Dari senior sama profesor. Udah gitu aja? Profesor udah gitu. Wah. Siapin nih berkasnya. Kalau untuk TKI bisa nggak Mas? Sebenarnya bisa aja. Bisa untuk TKI? Bisa, asalkan ini memenuhi syaratnya aja. Ijazah, terus juga bidangnya sama, kayak gitu. Beasiswa kayak gitu kan sebenarnya ini semua bisa coba asalkan tahu informasinya sama syaratnya sesuai aja sih. Memenuhi persyaratan gitu ya. Waktu itu kan persyaratannya kebetulan sama nih sama yang dibutuhin kan. Lulusan kimia S1 gitu kan. Terus apalah IP-nya berapa, bahasa Inggrisnya gimana. Ada batasnya IP-nya. Iya, habis itu ya udah ini apply aja gitu. Kalau kayak gitu ya saya udah nggak masuk kategori. Bisa lah, semua orang bisa lah. Dari segi ijazah udah nggak mumpuni. Apalagi lulusannya harus kimia, nah itu yang susah. Nah banyak ini bidangnya sebenarnya. Nah ini ngomong-ngomong Mas Iras ini juga bawa anak dan istrinya loh di sini. Saya tidak bisa hidup sendiri. Nah keren kan? Di keren Korea tuh dingin. Itu yang hangat-hangat, kehangatan keluarga. Nah itu konten yang bagus. Betul ya. Anak dan istri dibawa. Dulunya itu Mas ya, bawa istri sebelum punya anak ya, dan lahiran di sini Mas ya. Betul. Lahiran di Korea. Betul. Saya tuh ini datang setahun pertama itu ini belum nikah. Jadi 2017 itu
sebelum berangkat lamaran dulu, ya kan. Terus tak bilang ke keluarga yang cewek nih, keluarga istri, saya mau setahun dulu, ya kan, nggak mau langsung nikah karena saya mau adaptasi dulu di sini biar tahu segala urusan nih, kalau bawa keluarga gimana gitu kan. Kan kalau dari awal tuh repot. Karena sama-sama nggak tahu gitu kan. Akhirnya oke gitu, lamaran dulu, berangkat 2017, 2018 nikah, baru deh saya kan udah tahu kan syarat-syarat gimana hidup di Korea segala macam, baru 2018 diajak ke sini. Iya benar Mas. Harus tahu seluk-beluk kehidupan di sini bagaimana gitu. Apa yang dibutuhin. Apalagi ini ngurus visa buat keluarga itu lumayan repot. Jadi ada syaratnya, terutama syarat finansial Mas. Jadi di rekening itu harus ada berapa puluh juta won gitu. Oh begitu. Iya, itu sampai minjem saya. Sampai minjem buat perpanjang alien card itu aja saya sampai minjem. Cuma buat ini doang, ngisi di rekening gitu. Ya kan, udah dicetak ininya, rekening. Balikin lagi udah. Pinter ya akalnya. Gitu. Itu akalnya yang pinter. Tuh. Makanya repot kalau bawa keluarga itu dari awal kita datang. Makanya setelah saya setahun lah di sini baru gitu. Iya. Nah, bener kayak gitu temennya ceritanya dari Mas Irhas ini, dari prosesnya awalnya gimana, dapat info dari mana, gimana seleksinya, ya seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang minat nih, syaratnya apa aja Mas? Minimal lulusan S1. Karena S1. Kebanyakan beasiswa profesor itu nyarinya buat S2, S3. Gitu. Kalau yang buat S1 biasanya jarang ya. Itu biasanya beasiswa pemerintah sih. Gitu. Itu yang dari pemerintah antar negara, bukan dari profesor sendiri gitu ya? Bukan. Kalau profesor itu kan nyari yang buat riset kan, buat penelitian. Yang gitu. udah ngerti berarti Mas. Yang udah ngerti, yang udah punya dasarnya. Jadi dia mintanya tuh buat S2, S3 kayak gitu. Bidangnya banyak kok. Bisa kimia, bisa elektro, bisa mesin, banyak banget. Kalau pokoknya sains teknologi itu banyak. Korea tuh bejibun lah, karena dana riset dari pemerintahnya itu kalau dibandingkan sama pendapatan negara itu alokasinya tuh termasuknya nomor 1 di dunia. Wah. Itu jadi dananya gede, orangnya sedikit. Nah itu. Makanya kalau kita dapat info itu ya itulah, peluangnya besar, kesempatannya banyak banget. Kalau di negara sendiri orangnya banyak, dananya sedikit. Nah, itu yang bikin bingung. Gitu makanya. Aduh, gimana lagi? Ya, tapi mudah-mudahan Indonesia bisa kayak Korea lah. Amin lah. Semoga Indonesia itu bisa melebihi Korea nantinya. Dulunya Korea yang bantu itu Indonesia kok. Zaman dulu aku kan pernah ketemu itu Mas ya di lingkungan sana lah sama saya, diajak ngobrol sama orang. Kamu tahu Soeharto nggak? Loh, aku bingung, ngomongnya nggak jelas. Soeharto. Oh iya tahu. Dulu Korea tuh yang ngasih beras Soeharto gitu. Iya. Dulu Korea tuh nggak punya apa-apa, miskin. Dikasih beras sama Soeharto untuk makan, dia bilang begitu. Terus, karena ini sumber dayanya sebenarnya nggak ada sumber daya alamnya kan. Tambang-tambang gitu kan nggak ada. Indonesia banyak banget, cuma pinternya ini karena keterbatasan jadi Korea tuh kreatif jatuhnya, ngembangin ininya, teknologinya segala macam. Iya benar. Nah, itu yang harus dicontoh sih. Orang-orangnya juga jujur sih Mas dalam pemerintahan loh. Iya. Yang beasiswa dari pemerintah itu ada pertukaran pelajar nggak Mas? Sistemnya bagaimana itu? Yang beasiswa dari pemerintah Korea? Kayak mahasiswa Korea kan kuliah di Indonesia, terus yang di Indonesia kuliah di sini, kayak pertukaran gitu ada? Kalau pertukaran saya kurang tahu, tapi trennya beberapa tahun terakhir ini banyak juga ini orang Korea, mahasiswa Korea tuh belajarnya di Indonesia. Kayak gitu. Contoh di kampus saya di UI itu banyak orang-orang Korea belajar sastra Indonesia. Gitu. Jadi belajarnya malah sastra kalau di Indonesia. Iya, kebanyakan sastra budayanya kayak gitu. Karena orang-orang yang dari luar atau Korea lah gitu, yang datang ke Indonesia tuh biasanya mau belajar tentang ininya, culture, tentang budaya, bahasa gitu. Jadi di fakultas ilmu bahasa itu banyak orang Korea. Banyak banget. Tapi nggak tahu itu termasuknya pertukaran pelajar atau memang program pemerintah Indonesia aja gitu. Dan kebetulan orang Korea yang banyak, sama kayak di sini tuh beasiswa dari pemerintah Korea itu
memang menargetkan beberapa negara termasuk Indonesia nih. Jadi ada yang dari Indonesia berapa nih kuotanya kayak berapa gitu, persen per tahun itu ada kayak gitu. Memang tiap tahun ada. Ya. Nah ini nih ilmu yang sangat bermanfaat ya. Yoi. Bukan hanya ngomong-ngomong aja ngelantur ngalor ngidul, tapi ada manfaatnya gitu. Yoi coy. Siapa tahu kan ada yang butuh. Ya, siapa tahu ada yang minat kuliah di Korea dengan beasiswa. Kabar-kabarnya saya pernah nanya nih kemarin. Dapat berapa Mas 1 bulan? 1 bulan. Nih, tergantung Mas. Alhamdulillahnya saya itu dapat yang duit beasiswanya tuh istilahnya kayak menengah ke atas kayak gitu. Jadi cukup lah buat hidup. Tapi ini resiko dari beasiswa profesor. Ini resiko nih. Tiap profesor kan dana risetnya beda-beda. Ya kan? Nggak sama berarti ya? Sama ya, tabiat orang sini beda-beda sih. Ada yang pelit, ada yang royal kayak gitu kan. Alhamdulillahnya saya dapat profesor yang dana risetnya bejibun dan orangnya nggak pelit. Jadi dapetnya lumayan gitu loh. Padahal cuma universitas kecil loh jatuhnya. Jatuhnya kayak inilah universitas negeri tapi yang bukan level 1 kayak UI atau apa gitu loh. Kalau di Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia kan level 1 UI, ITB, UGM ya kan. Nah, di sini kayak bisa saya bilang univ level 2 lah kayak gitu loh. Kayak univ daerah lah. Kita kan tinggal di daerah gitu ya. Gitu. Tapi dana risetnya bejibun. Dan kebetulan profesornya royal kayak gitu. Jadi saya dapat yang menengah ke atas lah. Nah, range-nya kalau bisa saya bilang itu buat yang S2 itu dari 600.000 sampai 1.800.000 per bulan. Itu yang saya tahu dari teman-teman yang udah saya tanya-tanya. Range-nya tuh ada yang cuma 600.000 per bulan. Terus ada juga yang udah 1.800.000 per bulan, itu S2. Dan itu beda-beda lagi Mas. Ini bisa jadi 600.000 itu udah maksudnya bersih, nggak perlu bayar apa-apa lagi. Jadi cuma uang jajan aja. Oh, dikasih uang jajan. Ada juga yang 600.000 itu buat bayar asrama. Semuanya. Buat bayar SPP kayak gitu. Jadi kan nggak cukup dong. Hidup 600.000 doang gitu di Korea gitu. Ya harus puasa tiap hari. Saya nemu banyak kok temen yang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya 600.000-nya pure bersih buat jajan doang nih, SPP nggak bayar, asrama nggak bayar, itu sih cukup lah. Lumayan lah Mas. Saya lumayan, nggak banyak tapi habis gitu kok 1 bulan. Tapi nggak kekurangan kita. Ada juga yang 1.800.000 pure nggak bayar SPP lagi, tapi ada yang 1.800.000 bayar kayak gitu. Untuk Mas Irasnya gimana? Kalau saya di tengah tapi rada ke atas lah. Saya tuh pengen nyebut tapi waktu udah janji sih sama profnya jangan kasih tahu gitu. Tapi kalau pas S2 itu saya tuh di antara 600 sama 1.800.000 itu saya menengah ke atasnya lah. Jadi di atas 1 juta gitu. Di atas 1 juta won. Di atas 1 juta won tapi saya masih bayar SPP. Sekarang gimana? Sekarang kan S3 nih, naik gaji. Naik gaji, nggak bayar SPP? Bayar SPP tetap bayar. Di tempat saya tetap bayar SPP. Nah, kalau untuk S3 yang saya tahu itu antara dari 800.000 sampai 2.400.000. Ada tuh, saya pernah dengar beberapa temen tuh 2.400.000 per bulan gitu. Nah, saya juga di antara tengah ke atas. Ya 1.500.000 ke atas lah adalah. Seperti basic TKI kalau segitu. Ya lebih banyak TKI sedikit lah. Tapi nggak banyak yang dapat 2.400.000 itu nggak banyak gitu. Cuma ada di beberapa universitas aja gitu. Di beberapa lab doang gitu. Banyaknya yang menengah ke atas. Bawah lah gitu. Menengah bawah. Ada yang ini temen lab lain gitu cuma 1 juta tapi bayar SPP sendiri. Itu S3 loh. Beda-beda Mas ya. Tergantung profesor berarti. Tergantung profesor gitu. Ya inilah hidup di sini menyesuaikan gaji aja sama. Kan lagi kalau misalnya untuk beasiswa profesor tanyain benefitnya apa. Maksudnya nanti saya kerjanya apa, dari jam berapa sampai jam berapa, terus apa yang saya dapat gitu. Misalnya gaji berapa, udah dapat asrama belum, kalau misalnya ini makan ditanggung apa enggak, terus duit segitu
per bulan itu bersih apa enggak, apa kita harus bayar SPP segala macam. Harus tanyain semuanya komplit ya. Soalnya kalau pas pas datang ke sini ternyata baru tahu gajinya kecil, bisa mati. Maksudnya ini kan biaya hidup termasuknya tinggi kan. Iya. Korea itu negara dengan biaya hidup tinggi. Jadi kalau nggak dipastikan dari awal, kasihan. Iya benar Mas. Harus dipastikan. Sudah dulu ya.